yang kita cintai ini mendapatkan sambutan baik, dan yang lebih penting daripada itu semua adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pak Akin, mudah-mudahan sehat selalu. Tentu saja kami apoteker-apoteker ini selalu membutuhkan dukungan dan support, dan yang lebih penting dan bersifat adiktif itu adalah pembagian pengetahuan ya. Jadi memang Pak Dr. Kin ini kalau menulis di WA Group, menyampaikan materi itu sangat bersifat adiktif, Pak. Jadi kalau yang bersangkutan itu mendengar dan memperhatikan pasti jatuh cinta gitu. Itu yang saya dan teman-teman tim di Mr. Oke rasakan selama ini. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai insan kesehatan tentu saja harus selalu menciptakan kreativitas dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita. Kenapa demikian? Karena seperti yang telah disampaikan oleh guru kita, Dr. Kin, bahwa ada tren yang luar biasa, khususnya pada penyakit tidak menular ya. Jadi rumah sakit tambah banyak, tenaga kesehatan tambah banyak, dokter tambah banyak, apoteker tambah banyak, tapi dalam waktu yang sama penderita juga tambah banyak. Tentu saja ini paradoks yang harus kita pecahkan. Nah, pada simposium sore ini mengangkat tema cafe dan health tourism. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu tantangan baru yang menurut saya jika kita mampu menghadirkan satu gaya hidup yang dalam waktu bersamaan bisa mendukung gaya hidup sehat masyarakat kita, maka ini akan bernilai manfaat sangat baik bagi komunitas kita sebagai apoteker dan komunitas kesehatan, dan dalam waktu yang sama tentu saja ini akan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat kita. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja racikan-racikan yang bisa kita lakukan di KP itu selain menghadirkan satu racikan yang memberikan daya dukung terhadap kesehatan masyarakat kita, juga mampu melahirkan racikan fulus ya, seperti yang diberitakan salah satu media di Indonesia ini. Baik, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan guru kita bersama Dr. Kin Toko untuk menyampaikan materi simposium cafe dan health tourism. Kepada beliau kami persilahkan, monggo Pak Kin. Baik, terima kasih Mas Apoteker Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, ini Jogja memang musim hujan ya. Jadi beberapa hari kemarin hujan dan hari ini juga masih hujan ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus menimba ilmu atau mencari ilmu terkait dengan sesuatu yang bernilai inovatif ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri bahwa peluang-peluang ke depan ini sangat banyak terkait dengan bagaimana solusi yang bisa kita berikan atas problem dunia kesehatan saat ini ya, yang terjadi istilahnya paradoksial tadi. Obatnya makin banyak, dokternya juga banyak, tenaga kesehatan banyak, tapi kok ya penyakitnya juga makin banyak gitu, tidak menurun gitu ya. Baik, kita mengakhiri dari sebuah maraton ya ini, mulai dari yang pertama sampai sekarang yang terakhir terkait dengan kafe dan health tourism. Semoga sudah bisa dilihat di depan Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas tentang problem. Nah, ini problem kita, dan ini datanya memang dari Kementerian Kesehatan sendiri, bahwa kita punya masalah besar di tanah air. Dan sebagai insan penggerak bidang kesehatan, kita mesti, kalau orang Jawa bilang cancut tali wondo gitu. Jadi kita mesti harus ikut memikirkan solusinya bagaimana.
Jadi ini transisi epidemiologi ini terjadi sejak tahun 2000-an ya, itu mulai bergeser ya. Sebelumnya lebih kepada penyakit infektif ya. Kemudian tahun 2000 mulai berbalik menjadi penyakit yang disebut sebagai non-communicable disease. Kalau dalam bahasa di dalam internasionalnya seperti itu adalah penyakit tidak menular. Bahasanya non-communicable disease itu penyakit tidak menular atau PTM. Nah, salah satunya disebutkan 3 besar penyakit tidak menular itu adalah penyakit jantung koroner. Ini pembunuh pertama, silent killer yang sewaktu-waktu bisa mengintai siapapun dengan prevalensi berbanding usia itu meningkat. Tapi yang mengejutkan di sini ternyata di antara umur sekitar 25-an itu sudah bisa kena serangan ini. Ya, jadi ini dari prevalensinya terus meningkat. Memang peningkatannya adalah seiring dengan faktor usia yang semakin meningkat juga, ya. Prevalensinya juga meningkat. Dan salah satu faktor pemicunya di sini adalah adanya tekanan darah atau hipertensi, kemudian hiperkolesterol, kemudian hiperglikemia atau diabetes itu sendiri. Itu adalah salah satu faktor pemicu. Dan kemudian nanti di sini ada faktor yang bisa kita lakukan intervensinya. Yaitu apa? Makan sayur dan buah setiap hari. Nah, ini adalah konsep yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem KV, yaitu asupan sayur dan buah setiap hari, yang ini bisa jadi salah satu peluang. Yang kedua adalah penyakit gagal ginjal, ya. Penyakit gagal ginjal ini macamnya atau penyakit ginjal ya. Ini macamnya ada beberapa, tetapi yang terbesar itu gagal batu ginjal ya, urolithiasis, ini menempati urutan terbesar. Baru gagal ginjal kronis yang ini juga sebagian besar yang nanti berakhir dengan HD ya, biasanya berakhir dengan HD. Jadi terkait dengan penyakit ginjal ini macam-macam. Yang gagal ginjal kronis ini menempati urutan nomor 2 dari jenis penyakit ginjal. Tetapi secara nasional gagal ginjal menempati urutan kedua ya. Versi yang lain urutan keduanya itu adalah stroke. Ini dari data yang berbeda ya. Tapi di sini dari data yang lain, sumber yang lain mengatakan yang terbesar kedua adalah gagal ginjal. Kemudian yang berikutnya itu kanker. Kanker juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Di antara jenis kanker ini yang paling besar, ini 2 paling besar, ini ada di pihak perempuan terutama ya, yaitu kanker payudara, kemudian kanker serviks atau kanker leher rahim. Berikutnya yang kanker paru, ini lebih banyak ke laki ya. Kemudian kanker kolorektal, ini juga menempati urutan berikutnya. Kemudian kanker hati. Yang lainnya itu total semuanya. Tapi yang paling besar itu kanker payudara, kemudian kanker leher rahim. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini semua kan penyakit-penyakit yang terjadinya tidak langsung dalam waktu singkat. Artinya, rata-rata penyakit tidak menular itu mengambil waktu 20 sampai 30 tahun. Pembentukan penyakit ini. Artinya kita perlu melakukan sebuah strategi di mana
menghadirkan sebuah konsep hidup sehat, tetapi untuk kalangan yang punya potensi untuk terserang penyakit tadi. Tentu yang dimaksud kalau kita bicara kafe, maka mesti kalangannya rata-rata adalah kalangan menengah ke atas. Ini nanti konsepnya berkebalikan dengan yang angkringan. Karena kafe dengan angkringan itu 11-12 sebetulnya, tetapi angkringan itu lebih kepada menengah ke bawah. Yang sama 11-12 dalam sistem penyajian menu itu hampir mirip sebetulnya. Tapi kalau kafe ini untuk menengah ke atas. Ya, tetapi tujuannya itu sama, bagaimana mengendalikan penyakit-penyakit tidak menular atau PTM tadi, lebih-lebih kepada penyakit yang dimasukkan dalam kategori silent killer, penyakit pembunuh senyap. Nah, ini dalam sebuah internet ini ya, saya dapatkan berita meracik fulus dalam kafe jamu modern. Ini menarik, ini saya baca di artikelnya, nanti bisa dicari ini dalam konteks peluang usaha. Nah, saya ingin mengatakan bagaimana sih kiat sukses membangun usaha kafe dengan modal minim. Kalau kita ingin lebih reliable dalam sisi modal, ya angkringan lah, paling 5 juta itu sudah bisa, angkringan herbal itu. Tapi kalau kafe ya tentu namanya juga kafe gitu kan, berarti ada sajian-sajian yang berbeda, yang menarik, yang dibuat dengan suasana yang membuat orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini di satu sisi kita harus berpikir bisa menciptakan kondisi seperti itu, tapi dengan modal yang minim gitulah, intinya seperti itu. Sebab kalau nanti dibandingkan terhadap angkringan, ya ini tidak sebanding gitu, karena angkringan untuk segmen menengah ke bawah, sedangkan kafe ini untuk segmen menengah ke atas, gitulah kira-kira ya. Yang pertama, ya, pilih tempat yang ramai dan buatlah bukan senyuman mungkin, senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin. Jadi pilih tempat yang ramai dan buat kondisinya itu senyaman mungkin. Jadi kalau kita lihat konsep kafe memang wah gitulah intinya. Tetapi tanpa mengurangi wah, modalnya kecil itu gimana? Nah, itu yang harus kita menjadi pertimbangan. Terus yang kedua, sajikan 1 atau 2 menu yang lezat. Jadi kalau bicara tentang kafe, itu apalagi ini kafe herbal, setidaknya 2 aspek di dalam kulineri itu harus masuk. Syukur-syukur 3 ya, menurut saya ya, karena kita hidup di negara yang sangat religius. Yang pertama itu citra halal. Citra halal merupakan hal yang penting, dan sekarang halal itu tidak hanya dalam konteks syariat ya, tetapi halal itu sudah menjadi sebuah industri bisnis tersendiri. Ya, di negara-negara seperti Singapura itu sangat memperhatikan citra halal. Yang kedua adalah citra sehat. Itu tentu kaitan dengan masalah pemilihan menu dan sebagainya. Yang ketiga citra rasa. Berarti enak tidak enak itu citra rasa. Ya. Nah, kalau misalkan seorang apoteker itu mampu, atau misalkan teman-teman yang lain di bidang kesehatan menghadirkan sebuah menu yang lezat, yang halal, dan juga menyehatkan, saya kira itu menjadi kata kunci dari bisnis kafe ini. Lalu beli bahan baku makanan dan minuman dari grosir. Kenapa grosir? Ya, karena harganya bisa lebih miring. Harganya bisa lebih murah. Ibaratnya kalau farmasi ya pedagang besar farmasi gitulah. Kalau bahan baku obat ya supplier atau pengepul ya, intinya seperti itu. Jadi jangan membeli yang skalanya kecil gitu. Nah, ini ada pengalaman menarik gini.
kalau kita akan membuat suatu produk, itu kan harganya nanti terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama kemasannya, yang kedua adalah harga bahan bakunya. Itu. Nah, ketika kemasan bisa kita buat dalam jumlah besar dan bahan baku juga bisa kita sediakan dalam kuantiti yang besar, itu mesti nanti selisih end produknya atau HPP dari produk itu mesti lebih murah. Tetapi menyetok bahan baku dalam jumlah besar itu beresiko dibandingkan menyetok kemasan. Kalau menyetok kemasan, katakanlah botol itu ya, beli 1 juta pieces ya, itu harganya bisa murah sekali. Itu kita stok, dia tidak ada kerusakan dalam arti expired date. Tetapi kalau bahan baku, apalagi bahan baku dari herbal, dari jamu atau produk alami, itu sangat mudah sekali rusak. Sehingga tidak mungkin kita menyetok dalam jumlah besar. Apalagi kafe kita baru kafe rintisan. Maka cara kita adalah belanjanya grosiran di toko-toko yang memang menawarkan konsep grosir. Jadi kita membelinya dalam kuantiti yang kecil tapi harganya relatif lebih murah. Itu konteks yang harus diperhatikan. Kemudian buat kafe lesen yang nyaman. Jadi ini contoh ya yang modal-modal kecil gitu ya, kita buat kafe-kafe lesehan gitu. Tentu ini nuansanya agak berbeda. Ya, nanti saya contohkan bagaimana nuansa atau suasana yang diinginkan, konsepnya dari kafe itu sangat terpengaruh dengan fasilitas yang disediakan. Terus pilih perlengkapan usaha yang murah dan menarik. Kadang saya pernah ya datang ke satu kafe, ternyata dia itu hanya menyediakan satu jenis rumput-rumputan kering gitu loh. Rumput-rumputan kering dianyam gitu, terus dibuat di model hiasan di dinding. Nah, saya kira Mr. Oke sangat ahli kalau masalah dipesan rumput-rumputan karena mungkin sering rumput dulu ya. Jadi ini salah satu konteks, salah satu cara kita memilih menu-menu yang aksesoris yang ya pokoknya yang harus unik lah, sesuai dengan konsep suasana atau nuansa apa yang dihadirkan gitu. Kalau suasana misalkan seperti di dunia animal gitu ya, suasana seperti itu ya nanti bisa pakai ini tanduk rusa dan seterusnya gitu lah. Jadi ini sangat tergantung dengan konsep. Sekali lagi konsep kafe yang mau dibangun atau nuansanya itu mau diarahkan kemana. Lalu maksimalkan tenaga sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kita memang terjun dulu. Ya, apalagi suatu bisnis yang baru pertama dirintis, itu mau nggak mau ya harus ownernya yang harus turun dulu. Beda nanti kalau bisnis itu sudah settle ya, sudah jadi, sistemnya sudah jalan, baru bisa didelegasi. Tapi selama belum atau masih rintisan, ini harus dihandle langsung oleh si ownernya. Lalu terapkan strategi marketing yang hemat biaya. Nah, ini yang ingin saya juga sampaikan di sini bahwa banyak strategi marketing yang bisa kita pilih dan untuk kafe itu juga bisa kita pilih strategi marketing yang sesuai dengan budgeting yang ada atau yang biayanya yang tidak terlalu mahal. Contoh ya, misalkan cara marketing yang biaya murah, misalkan setiap pengunjung yang bisa mengupload di Instagramnya, misalkan 5 sampai 10, katakanlah 5 itu akan mendapatkan diskon. Misalkan mengupload setiap kali mengupload dia dapat diskon 10% misalkan. Kemudian 5 kali kedatangan dia mendapatkan diskon tambahan misalkan seperti itu. Itu cara-cara marketing yang menurut saya berbiaya murah gitu dibandingkan misalkan kita menggunakan media televisi katakanlah ya. Dan sejauh yang saya amati untuk bisnis kafe itu memang
lebih efektif menggunakan strategi marketing yang sifatnya partisipatori. Kayak yang saya katakan tadi, partisipatori, ya, itu melibatkan dari konsumen kita itu menjadi corong dari promosi kita itu sendiri. Jadi ini yang bisa digunakan strategi yang berbiaya murah. Lalu jalin kerjasama dengan investor. Ya, nanti kalau misalkan bisnis kafe sudah berkembang, membutuhkan investor, ya mau nggak mau kita harus calling investor. Nanti banyak sekali ya cara-caranya untuk menyedot dana dari masyarakat itu ya. Itu banyak, bisa dengan crowdfunding juga bisa, ya. Dana Ventura juga bisa, gitu. Jadi itu bisa dikembangkan cara-cara itu. Ya, berikutnya ini saya contohkan ya nuansa-nuansa atau suasana atau konsep yang diinginkan, dan Anda coba amati kira-kira yang begini ini modalnya berapa gitu untuk membentuk suasana itu. Tentu ini enggak terlalu mahal ya. Anda punya kayu-kayu di rumah itu ditata seperti betek itu aja sudah jadi gitu. Terus dikasih hijau-hijauan gitu. Atau model seperti ini ya, yang dengan nuansa green gitu. Atau nuansa ini yang lebih luxe ya. Ada permainan cahaya, temaram ya. Ini tentu biayanya lebih mahal. Ya. Nah, ini seperti ini menurut saya tidak terlalu mahal ini. Jadi itu kan apa namanya? Itu loh, kalau padi itu apa habis damen atau anu padi itu diambil kemudian disusun sedemikian rupa menjadi sebuah bernilai artistik. Jadi kalau main kafe itu insting seninya harus jalan gitu. Kemudian kemampuan desain interiornya juga harus jalan. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita bisa konsultasi kok dengan teman-teman yang punya kemampuan desain interior ataupun yang memiliki kemampuan seni ya, dari bahan-bahan yang bisa kita susun. Saya pernah melihat juga kafe itu yang dia mengumpulkan uang-uang logam itu disusun membentuk sebuah pola, terus dijadikan sebagai perhiasan di dinding gitu. Itu juga menurut saya tidak berbiaya mahal ya yang seperti itu. Nah, yang seperti ini juga ada. Ini yang formal gitu ya. Yang jenis yang formal gitu. Atau yang seperti ini memanfaatkan lahan di halaman rumah, ini juga tidak begitu mahal ya, cuma didesain sedikit gitu. Sudah jadi tempat untuk nongkrong anak-anak milenial gitu ya. Nah, ini lebih luxe ininya ininya ya, dengan kontur batu-batu merah gitu ya, menunjukkan ke arah nuansa klasik gitu. Nah, ini luxe ya. Ini konsep yang lebih modern gitu. Apalagi ini ya, wah kalau ini modalnya besar ini ya untuk membentuk sebuah view seperti ini ya. Jadi itu tergantung dari budgeting lah intinya seperti itu, dan konsepnya seperti apa, lalu pahami desain interiornya dan juga lakukan sebuah inovasi atau kreativitas yang bernilai seni. Nah itu nanti terwujudlah sebuah konsep kafe. Ini relatif lebih sederhana juga, memanfaatkan ruangan mungkin kamar tamu kita gitu ya, didesain ya. Ini juga pakai foto-foto jadul ya zaman dahulu. Dia koleksi-koleksi foto-foto zaman dahulu sebagai salah satu bagian dari interior. Nah, ini luxe kalau yang seperti ini ya.
Ini permainan desain interiornya itu menurut saya bagus ya, tapi ini juga kayak mestinya ini biayanya mahal. Kemarin saya masang kitchen set aja ya kecil sekali gitu, tapi pakai apa multiplex itu aja sudah 3 juta. Apalagi yang seperti ini ya, permainan multiplexnya seperti ini, mungkin ini biayanya mahal ini. Nah, ini juga termasuk Lux ya. Ini permainan batu putih ya, batu putih dan batu merah gitu. Ini apa namanya? Contoh yang lain ya. Nah, ini yang Lux juga. Ini kita lihat ini permainan lampu ya. Ini telah apa yang terang gitu apa namanya? Investasinya ini besar yang seperti ini. Ini juga investasinya besar yang model-model seperti ini pakai kaca ya. Jadi dia kesankan tembus pandang atau istilahnya nuansa yang bebas gitu. Nah, ada yang model kafe memanfaatkan alam sekitar kemudian didesain. Ya, didesain dengan ya bagus ya, itu juga bisa untuk mendapatkan view suasana yang cukup bagus ya. Ya, kemudian setelah kita review tadi semua, saya coba mengembangkan konsep ini, cafe resto simbok ya, karebok ya. Karena simbok bisa makan enak itu. Ya, ini sebagai sebuah spirit ya. Karena simbok bisa makan enak. Tapi yang mau kita sampaikan di sini enak tapi murah. Nah, itu kan menjadi tantangan. Karena kalau bicara masalah kafe, resto dan sebagainya itu mesti identik dengan harga yang mahal. Nah, bagaimana kita mengkonsepkan itu? Yaitu ada tadi citra halal, citra sehat, citra rasanya masuk. Tetapi ini memanfaatkan dapur rumah kita sendiri, di mana di situ tidak ada biaya sewa, tenaga kerja juga anggota keluarga, tapi semuanya harus disertifikasi. Baik keamanan pangan, halal MUI, tata boga, digital marketingnya, maupun kita kembangkan menu-menu khusus untuk beberapa pasien yang harus mengkonsumsi dengan menu-menu tertentu. Contoh untuk pasien hipertensi, anak-anak autis, itu disebut dengan konsep dietetik, makanan seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua tentang pariwisata. Jadi kalau kita bicara health tourism atau wisata kesehatan, ini sesungguhnya adalah sebagai suatu sistem, di mana seluruh komponen yang terlibat dan saling berkaitan dari mulai wisatawan meninggalkan rumah, tiba di destinasi pariwisata, sampai kembali lagi ke rumah. Itu adalah sistem yang harus kita siapkan, kita pikirkan, kita sediakan. Mungkin Mr. Oke ini malah lebih pengalaman ini, karena punya travel dulu ya. Nah, sistem kepariwisataan ya, ini bisa dibagi dalam beberapa dimensi. Ya. Jadi yang pertama itu adalah dimensi ekonomi ya. Kalau bicara dimensi ekonomi itu berarti faktor yang terlibat itu banyak sekali. Nah, saya ingin sekali lagi ingin membawa konsep ini, entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kalau bicara tentang health tourism itu tetap ada konsep kewirausahaan ya. Kemudian yang berikutnya ini culture resource. Berarti konsep apa? Budaya dan jamu adalah bagian dari culture resource. Lalu yang kedua, natural resource, bahan baku dari herbal sendiri atau apa yang ada di Indonesia, sumber daya alam, ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan dengan konsep entrepreneurship ya. Faktor yang lain ada keuangan, tenaga kerja, ya, leadership,
kemudian komunitas ya, kita mungkin melibatkan komunitas suatu kawasan tertentu, kemudian ya jelas ada aspek kompetisinya dan juga ini harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah. Itu yang dimaksud dengan sistem kepariwisataan. Nah, sesungguhnya kalau bicara tentang kepariwisataan itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya, di mana kepariwisataan ini terbangun atau dibangun 4 pilar. Yang pertama, industri pariwisata, destinasi pariwisata, ada marketing wisata, dan ada kelembagaan pariwisata. Ini pasal 7 ya. Ini ada 4 aspek pilar yang menyusun. Kalau bicara tentang industri pariwisata sebagai sistem, ini adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Jadi ini yang masuk ke dalam sistem industri pariwisata ini banyak, tidak hanya wisatanya itu sendiri, ada hotelnya, ada travelnya, gitu kan. Kemudian ada ini usaha MICE-nya, ya, usaha pramu wisata atau yang mendampingi wisatawan itu. Ada usaha jasa makanan. Nah, disinilah kita nanti bisa bermain dalam industri pariwisata ini, misalkan membuka sebuah kafe, misalkan gitu ya. Nah, contohnya ya. Kemudian destinasi pariwisata. Ini juga sebagai satu sistem. Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, kemudian untuk dijangkau ya, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Di pantai selatan itu banyak sekali sebetulnya pantai-pantai yang belum dikembangkan, tetapi terkendala salah satunya dengan ini, aksesibilitas. Susah untuk dijangkau gitu loh. Mungkin sarana transportasinya kurang mendukung dan sebagainya. Itu namanya konsep destinasi wisata. Pembangunan destinasi pariwisata antara lain nanti pemberdayaan masyarakat ya, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, kemudian penyediaan fasilitas umum ya seperti misalkan SPBU gitu kan, kemudian ada juga musola, masjid dan seterusnya. Serta pembangunan fasilitas pariwisata itu sendiri secara terpadu dan berkesinambungan. Ini makna dari destinasi wisata. Lalu makna dari pemasaran pariwisata, ini ada unsur pasar wisatawan, ada kemitraan pemasaran pariwisata, ada citra pariwisata, dan ada promosi pariwisata. Jadi semua ini adalah bagian dari bagaimana pemasaran wisata itu menjadikan orang itu pengen datang di tempat itu. Orang itu pengen secara sukarela menjadikan daerah itu menjadi pilihan atau destinasinya. Ini dulu di Gunung Kidul, di Kulon Progo itu ada apa itu yang wisata yang di Banyu Biru. Nah, Banyu Biru ya. Banyu Biru ya, itu wah banyak sekali itu yang ke sana. Tapi menurut saya ada satu hal yang tidak dipikirkan atau belum terpikirkan, yaitu kemudahan keterjangkauan untuk menuju ke sana itu fasilitas jalannya itu masih kurang mendukung. Itu contoh itu. Kemudian kelembagaan kepariwisataan itu juga satu sistem karena ada organisasinya ya. Kemudian ada SDM pariwisatanya ya, kemudian ada regulasinya. Ini adalah satu sistem yang harus dipahami juga. Nah, sekarang kita coba lihat negara-negara yang mengembangkan konsep health tourism atau di sini dikatakan medical tourism. Ini ada 10 negara yang sangat concern terhadap ini. Yang pertama Amerika. Ini pendapatannya 3.500 US dollar million. Ya. Kemudian ini terbesar ya. Kemudian
Korea Selatan, ya, Korea Selatan. Kemudian Turki. Nah, yang menarik di antara negara-negara ASEAN, ya, ASEAN saya bilang ini yang paling berkembang adalah Thailand dan Malaysia. Itu digarap betul oleh pemerintahnya. Saya waktu di Malaysia waktu itu tahun 2016 itu memang pihak pemerintah mencanangkan yang disebut dengan wisata kesehatan itu. Jadi wajarlah kalau di sini Malaysia mengambil porsi 350 US dollar million, ya, meskipun masih besaran Thailand ya dibandingkan dengan Malaysia. Pertanyaannya Indonesia mana? Gitu loh. Ini menjadi pertanyaan. Nah, saya berharap setelah mengikuti webinar ini atau kita diskusi di Zoom ini, lalu muncul kreativitas bahwa kita bisa menjual layanan kesehatan holistik atau kesehatan tradisional Indonesia itu di dalam bingkai health tourism. Gitu loh. Itu maksud saya seperti itu. Supaya masuklah dalam 10 besar ini. Ini yang masuk hanya Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, Turki, Iran, Meksiko. Ini Meksiko ini wakil ya dari Amerika Latin ya. Malaysia, Thailand, ini wakil dari ASEAN ya. Kemudian Jerman, India, Jerman, UK ini dari negara belahan Eropa. Nah, Asia Selatan itu diwakili oleh India. Jadi Indonesia tidak ada di sini, sekali lagi. Indonesia tidak masuk. Gitu. Ini contoh bagaimana promosi pariwisata yang dilakukan oleh lembaga-lembaga organisasi pariwisata di Turki. Ya. Nah, kalau dilihat memang cantik-cantik ya Turki itu ya. Wanitanya. Jadi yang dipajang yang cantik, jangan yang enggak gitu ya. Biar menarik gitu. Ya, ini Istanbul ya. Ini dia berikan semua panorama alamnya atau destinasinya yang bisa dikunjungi dalam satu paket health tourism. Jadi health tourism itu paket ya. Paketnya itu begini, dia berobat. Tapi sebetulnya dia itu nanti bisa menikmati berbagai wisata-wisata yang lain, termasuk wisata budaya, wisata kuliner, wisata belanja, mungkin wisata religi, mungkin wisata ilmu, ya, dan seterusnya, wisata alam atau panoramic tourism ya, itu harus menjadi satu bagian. Jadi tidak kemudian kita hanya bicara tentang health tourismnya dalam arti berobat atau mencari kesembuhan atau kebugaran, enggak. Tapi yang lainnya itu apa? Itu harus saling mendukung. Nah, ada salah satu tulisan yang menarik, health tourism and hospitality, wellness, spa and medical travel. Ini menurut saya bisa kita lihat di sini. Ketika kita bicara tentang konsep wisata kesehatan, ternyata itu ada konsep wellness. Wellness itu apa ya? Kebugaran gitu ya. Terus ada konsep holistik. Berarti nanti pengobatan tradisional atau spa ataupun massage ya, pemijatan itu bisa masuk ke sini ya. Terus ada konsep spa. Nah, ini konsep medical, ini berarti pengobatan kedokteran medisnya di sini. Kemudian ada konsep sehat dan konsep well-being. Ya. Nah, bagaimana kemudian potensi health and wellness tourism di Indonesia? Ini dipetakan ya. Ada di beberapa daerah ya di Indonesia ini, bisa di Sumatera Utara, ada di Aceh, Bangka Belitung ya, Bengkulu, Tegal, Jawa Tengah, ini yang tadi Rangapak, Rakepenak, gitu kan di sini ya. Ini daerah. Tadi yang ngirim di mana tadi di grup tadi itu saya putar itu 10 kali itu. Soalnya lucu saya anunya itu. Jadi,
Nah, Malang, Jawa Timur masuk, Lampung, Jambi, Manado ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang pertanyaannya motivasi wisata untuk berkunjung kaitan dengan kecantikan atau kesehatan itu motivasinya apa? Gitu. Ini juga perlu kita lihat. Ternyata motivasinya itu memang sebagian besar 65% itu adalah memang liburan. Ya. Kemudian setelah liburan yang berikutnya adalah karena urusan bisnis ya dan training. Ya, jadi kita harus tahu segmen pasar kita itu siapa. Ternyata memang mereka yang ingin berlibur, ya. Terus dari berlibur itu dia ingin mengakses, mendapatkan layanan-layanan di bidang kesehatan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan tadi wellness, ya, spa, holistik. Jadi permainan kita nanti di antara ketiga itu, jadi wellness, spa, holistik, wellness, spa, holistik, terus gitu. Ya. Kemudian kalau dilihat dari kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatannya, ini yang tiga daerah ini memang yang menjadi destinasi dari sisi fasilitasnya, yaitu Jogja, lalu Bali, Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi tidak salah nanti menempatkan destinasi wisatanya di tiga daerah ini ya. Kemudian wisata atau pariwisata kebugaran, ini Yogyakarta juga masih menjadi unggulan, yaitu dengan Spa Lulur Jawa. Ini berarti konsep holistik ya, atau wellness, maaf, wellnessnya ini. Lalu Bali itu ada Spa Boreh, ada meditasi, yoga, akupunktur, akupressure. Kemudian Nusa Tenggara Barat ini ada Balinis Spa, ya, ini hampir mirip dengan Bali ya. Kemudian lingkup pariwisata kebugaran itu apa saja? Nah, di sini herbal itu masuk ya. Spa, herbal ya, ini masuk. Kemudian pendukung unggulan pariwisata kesehatan Indonesia, ini yang bisa dikembangkan pada penyakit-penyakit seperti keinginan untuk memiliki anak dengan bayi tabung atau program jantung terpadu atau berobat kanker ya, operasi plastik. Ini kalau yang dimaksudkan adalah medical tourism. Tadi saya mengatakan health tourism itu ada konsep medical tourism, tapi ada juga konsep kebugaran atau wellness. Wellness-nya itu terdiri dari tadi konsep holistiknya ya, dan juga konsep spa. Itu bisa masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat ini peta di Indonesia. Ada 9 etnis spa di Indonesia, lalu ada 3 menjadi destinasi prioritas, yaitu tadi Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, tetapi Bali tetap masih menjadi best spa destination di dunia. Jadi ada orang yang pengen datang ke Bali itu hanya ingin menikmati gitu loh, Bali spa-nya gitu loh. Seperti itu, sampai seperti itu. Nah, saya terpikir kenapa tidak ya nanti kita buat konsep pojok herbal apotek itu ya sebagai destinasi wisata kesehatan holistik. Ya. Ini berandai-andai sih. Ya, dengan nanti membuat sebuah tagline ahlinya sehat alami. Jadi orang itu ingin datang di pojok-pojok herbal, kalaupun nanti dia datang ke suatu daerah, katanya di DIY, dia tahu bahwa oh pojok herbal di DIY ini ada apotek ini, atau ada di apotek ini, maka dia akan mencari. Itu kalau sudah terbranding itu sangat mudah nanti seperti itu. Jadi ini sebetulnya mirip seperti medical tourism, tetapi kita menjadi traditional health tourism. Jadi wisata kesehatan tradisional atau holistic tourism, holistic
holistic care tourism. Ya, jadi seperti itu. Jadi lebih mirip nanti ke sana. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga membuka wacana bagaimana membangun konsep kafe dan juga membangun konsep wisata kesehatan, terutama adalah holistic care tourism, yaitu ada unsur wellness-nya, ada unsur spa, ada unsur alami, pemijatan, massage, dan seterusnya. Saya kira demikian, Mas Heri, waktu dan tempat saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kin, luar biasa paparannya. Sedikitnya telah memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana bisnis kafe, herbal, dan health tourism. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan meminta Apoteker Aulia Rahman untuk berbagi pengalaman karena kebetulan beliau ini memiliki satu usaha travel dan beliau adalah salah satu pengurus presidium gabungan pengusaha agen travel Indonesia dan sekaligus beliau ini adalah sekjen perhimpunan travel Banyumas Raya. Mas Aulia Rahman, monggo berbagi cerita tentang bagaimana pandangan Mas Aulia Rahman sebagai salah satu pelaku wisata terkait dengan health tourism ini. Kami persilakan. Oke. Sedikit menambahkan, kebetulan memang saya di wisata itu dari tahun 2003, pertengahan 2003, pada saat Pak Kim Toko punya ide untuk mengembangkan konsep wisata kesehatan ini, menurut saya sangat luar biasa ya. Nah, kebetulan saya sebagai seorang istilahnya pelaku pariwisata sedikit memiliki pandangan bagaimana pelaku wisata itu melihat sebuah tempat wisata gitu ya. Karena kan memang ini adalah sebuah lahan bisnis yang harus menurut saya itu harus digarap terutama di beberapa daerah untuk daerah-daerah wisata semisalkan Jogja ya. Itu Jogja sekarang pertumbuhan tempat wisata itu sudah sangat luar biasa. Ibaratnya setiap bulan itu pasti ada wisata baru gitu ya kalau di Jogja. Nah, kalau di daerah kita itu ada Purbalingga ya. Ini Purbalingga juga sangat luar biasa. Ini kalau Mas Indra misalkan punya lahan ya, nggak usah gede-gede lah. Nah, itu bisa kita manfaatkan misalkan konsepnya kalau misalkan kita ke health tourism yaitu sebenarnya kita hanya memajang tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan obat ya. Nah, nanti tinggal kita nanti yang akan kita market kita itu apa? Apakah pelajar atau FIT atau grup gitu ya. Nah, terkait dengan kenapa Indonesia itu tidak masuk ke dalam ranking yang tadi disampaikan oleh Pak Kin, yang memang trennya sekarang adalah Thailand nomor 1. Nah, kenapa? Karena Thailand itu memang negara yang non-Muslim ya, tapi industri halalnya itu justru nomor 1. Itu yang mengakibatkan Thailand itu sekarang nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Jadi Thailand dengan sebagian besar penduduknya yang non-Muslim, hotel-hotel di sana itu sudah memajang sertifikat halal dan mereka itu memang tujuannya itu adalah membidik pasar turis dari Timur Tengah gitu. Membidik pasarnya itu turis dari Timur Tengah karena pada saat musim haji itu penduduk di Madinah, penduduk di Mekah itu rame-rame berwisata gitu. Nah, itu yang dibidik oleh pemerintah Thailand kemudian melakukan sertifikasi halal ya, baik di rumah makan, di hotel dan sebagainya. Nah, itu kemudian para wisatawan Muslim yang dari Timur Tengah itu
larinya ke Indonesia. Nah, mungkin di sini kan sebelum pandemi COVID ini jelas rekan-rekan semua di sini itu sering jalan-jalan ya. Kalau saya amati tren wisata atau tren tempat wisata sekarang itu minimalis ya, dalam arti kalau mungkin zaman-zaman tahun 90-an, 2000-an awal ya itu mungkin kita berwisata itu ke tempat-tempat yang sangat luas ya. Misalkan ke Kebun Raya Bogor atau Taman Safari dan sebagainya. Tapi sekarang itu konsepnya adalah konsep minimalis gitu. Sebagai contoh misalnya kita di Bandung ya, di Bandung itu ada farmhouse ya, kemudian ada apa namanya taman bunga apa itu saya lupa. Ini sudah 8 tahun saya nggak jalan-jalan gitu ya, 8 bulan nggak jalan-jalan ya. Ya, ada taman bunga, kemudian ada Cinaton ya, itu yang konsepnya itu konsep kecil gitu ya. Dan saya pernah berbicara dengan manajemennya, itu hanya sebenarnya sebuah konversi dari sebuah bisnis ya. Jadi tempat wisata itu hanya sebagai pembias, faktor pembias. Contohnya seperti ini. Kalau mungkin Bapak Ibu semua pernah ke farmhouse gitu ya, itu kan sebenarnya tidak ada tiket masuk ya. Kita bayar katakanlah 20.000, kemudian ditukar dengan 1 gelas susu jumbo. Nah, susu jumbo itu ukurannya ya kurang lebih sekitar nggak sampai setengah liter lah, paling 200 atau 300 mililiter. Nah, ternyata si pengelola tempat wisata ini bekerja sama dengan petani-petani susu yang ada di daerah Lembang. Karena apa? Ketika petani susu ini menjual langsung per liter itu hanya dihargai 7.000. Nah, sementara di tempat wisata itu 20.000 per cup ya, per cup itu ya paling 300-400 mili. Nah, mungkin konsepnya nanti ketika kita akan membuka sebuah tempat wisata untuk katakanlah health tourism ini yang basicnya adalah tanaman atau pengobatan tradisional ya, misalkan kita mau bermain di jamu dan sebagainya, itu nanti kita bisa konversikan ke situ gitu. Kasarannya itu sebenarnya kita jualan jamu gitu ya. Nah, jadi orang masuk ke situ dengan daya tarik apa yang kita tawarkan, mereka masuk, kita suguhi jamu gitu. Nah, sekarang yang lagi musim itu seperti itu. Perkembangannya itu sekarang jarang sekali tempat wisata dengan area yang sangat luas itu hampir tidak ada ya. Di Jogja, di Bandung, di kota-kota tujuan wisata ya, di Malang dan sebagainya itu sekarang yang minimalis seperti itu ya. Jadi kita masuk ya, kemudian dari segi tiket ya, sekarang juga hampir tidak ada tempat wisata dengan yang baru-baru ya, tidak ada yang tiketnya itu mahal. Karena apa? Karena mereka butuh quantity. Mereka itu jualan ibaratnya ketika kita jualan jamu hanya 2.000 1 gelas, tapi di tempat itu 10.000 sudah dapat 1 gelas gitu loh. Jadi mereka tiketnya itu tidak dimahalkan. Sebagai contoh misalkan di Jogja itu ada namanya Breksi ya, tebing Breksi. Kalau mungkin yang sudah pernah ke sana ya, 90% ke sana sudah nggak mau lagi ke sana gitu ya. Karena apa? Karena memang ya tidak ada sesuatu yang ya hanya di sosmed saja lah sebenarnya di sana. Nah, itu tiketnya sangat murah, hanya dulu itu bahkan seikhlasnya bayarnya. Kalau sekarang itu kalau nggak salah Rp2.000. Tapi parkirnya yang luar biasa gitu. Nah, ini nanti mungkin konsep-konsep ini yang bagi teman-teman yang punya lahan, ya nggak usah yang besar-besar lah, 1 hektar atau berapa, ya itu nanti bisa kita kembangkan. Dan kalau misalkan rekan-rekan sejawat semua ingin punya gambaran satu wisata yang terintegrasi, artinya misalkan Pak Kin punya sentra jamunya, kemudian Mas Heri punya kafenya, itu bisa diintegrasikan semua. Nah, itu yang saya rekomendasikan untuk lahan percontohan adalah di daerah Borobudur, Magelang. Jadi ketika kita berwisata ke Magelang, itu kita bisa memakai VW ya, namanya itu VW camat gitu.
VW Safari kalau nggak salah jenisnya. Tapi kita menyebutnya itu VW Camat gitu. Nah, kalau Pak Kin itu konsepnya nanti kita kelilingnya pakai gerobak sapi gitu ya. Nah, kemarin cerita-cerita sama saya seperti itu. Jadi di Magelang itu kita keliling satu kecamatan, bukan satu kampung, di mana semua spot yang kita kunjungi itu memiliki perbedaan usaha yang mereka lakukan. Sebagai contoh, ada yang usaha kopi luwak. Nanti mampir tuh kita ke sana. Kemudian ada pengrajin keramik. Kita bikin tuh keramik di sana, bikin guci dan sebagainya gitu. Kemudian ada lagi pusat bahasa. Nah, kita bisa belajar bahasa Inggris di sana. Bahkan hanya setengah jam kita sudah nggak bisa bahasa Jawa, itu ada di sana di Magelang gitu ya. Kemudian ada pusat membatik. Nah, ini konsepnya yang harus disatukan itu seperti itu. Memang agak susah ya kalau mungkin bukan daerah tujuan wisata. Tapi kalau misalkan di sekelas misalkan Jogja atau di Batu, Malang, Purbalingga itu kami pikir akan sangat bisa. Nah, kemudian nanti bagi rekan-rekan yang istilahnya ingin membuka peluang bisnis wisata ini ya, nanti insya Allah bisa kami bantu untuk mempromosikan ke semua travel agent di seluruh Indonesia. Ya, kebetulan saya adalah presidium dari Gapatara, Gabungan Pengusaha Travel Nusantara. Ini anggotanya ribuan ya. Jadi kalau travel yang berizin dan legal itu masuk ke sini ya, di samping ke Asita. Nah, kita itu ada dari seluruh Indonesia bergabung. Nah, biasanya itu tempat wisata itu kita akan rekomendasikan. Kalau butuh promo dan sebagainya itu bisa lewat kita. Mungkin seperti itu, Mas Heri. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aan atau Leo Rahman. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ingin ada yang mengajukan pertanyaan atau mau sharing juga boleh, Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, jika belum memiliki pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan ke Pak Kin dan Pak Aulia Rahman. Yang sedang kita kerjakan di jejaring pojok herbal apotik itu kan akan membangun satu layanan pojok herbal di apotik. Nah, terkait dengan ide health tourism ini, bagaimana cara mengawinkannya? Apakah memungkinkan atau ada jalan bagaimana cara mengawinkan? Misalnya kayak contoh di Purbalingga. Purbalingga ini tujuan wisata cukup banyak dan pengunjungnya juga tidak sedikit. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengawinkan pojok herbal apotik yang menjadi mitra manajemen PHA dengan manajemen tempat-tempat wisata. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak Kin atau Pak Aulia Rahman. Ya, baik. Terima kasih Mas Heri. Jadi begini, tadi saya sampaikan negara-negara yang berhasil mengembangkan health tourism dalam konteks medical ya, itu adalah negara-negara yang memang secara teknologi pengobatan modern atau kedokterannya itu termaju. Maka tadi kita lihat porsi rotinya paling besar itu adalah Amerika, karena dia punya Harvard Medical University yang sangat terkenal ya. Tetapi yang menariknya itu adalah Thailand, gitu. Thailand dengan Indonesia kan sebetulnya kalau dilihat kita serumpun ya. Tetapi konsep bagaimana menghadirkan health tourism-nya itu inovatif. Artinya Thailand tidak hanya mengembangkan atau menjual dari sisi medicalnya gitu, tapi dia yang sisi wellness-nya tadi dijual. Maka kalau kita ke Thailand sangat mudah mencari istilahnya Thai massage, gitu kan. Jadi yang di dunia ini ada 3 macam ya. Ada yang terkenal ya, yang pertama Swedish massage,
yang kedua itu Thai massage ya. Kemudian yang ketiga India massage India. Saya sendiri kebetulan pernah ikut yang Swedish massage. Pertanyaan saya, kenapa nggak ada Japanese massage atau Indonesian massage? Ini cara pinternya Thailand untuk mempromosikan gitu loh dalam konsep wellness tourismnya itu, sehingga kalau kita berobat di suatu berobat dalam arti medical tourism itu sebetulnya dia membawa satu gerbongnya itu tidak hanya dirinya tapi keluarganya yang tidak sakit itu loh. Nah, keluarganya yang tidak sakit itu dia pengen mencari yang sifatnya wellness karena dia nggak sakit. Nah, wellness-nya itu dicari dengan mengembangkan yang konsep holistik. Nah, disinilah sebetulnya nanti pojok herbal apotek punya potensi di sini gitu. Ya, punya potensi daya tarik, tetapi memang ini karena tadi saya sampaikan health tourism atau tourism itu sendiri sebagai satu sistem, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi pojok herbal apotek itu hanya salah satu bagian dari satu keorganisasian tourism atau kepariwisataan. Berarti nanti harus ngeling ke dinas pariwisata, ngeling ke teman-teman yang memiliki tadi kan yang terbesar itu kan karena alasan bisnis dan juga liburan dan training ya. Nah, berarti ngelingnya harus ke sana gitu. Kalau misalkan kita nggak ngeling atau nggak dilingkan, ya pojok herbal apotek yang menawarkan konsep tadi misalkan saya menggunakan tagline ahlinya sehat alami misalkan seperti itu ya nggak dikenal di kalangan wisatawan. Jadi memang ini harus ada sebuah upaya yang strategik untuk ngeling ke semua stakeholder di dalam wisata tersebut. Dan tadi saya sampaikan Jogja sangat berpotensi. Kemudian tadi Mr. Oke mengatakan Banjarnegara ya. Purbalingga juga berpotensi. Kenapa tidak kita jadikan sebagai pilot Bali, Purbalingga, Yogyakarta, lalu Nusa Tenggara Barat. Ayo kita coba. Jadi teman-teman pojok herbal apotek yang ada di wilayah ini menjadi pilot dulu misalkan. Saya kira seperti itu nanti tahapannya, Mas Heri. Ya, baik, Prof. Saya kira ngeling ya dari simposium 1 ke yang terakhir ini, bahwa satu pelayanan pojok herbal apotek itu bisa menjadi bagian dari health tourism. Cuma memang poinnya tadi jika yang disampaikan oleh Pak Kin itu adalah ya kita otomatis kalau misalnya di Purbalingga ini kita harus ngeling, misalnya pojok herbal apotek yang di Purbalingga ini harus ngeling ke Wabong, harus ngeling ke Purbasari misalnya gitu ya Pak ya, harus ngeling ke kebun stroberi gitu. Kan ada orang yang misalnya dia ingin istilahnya melepas penat, naik ke atas kebun stroberi gitu. Nah, kalau ingin mendapatkan jamu-jamu kesegaran bisa datang ke pojok herbal apotek. Ya, gambarannya saya kira barangkali begitu Pak Kin ya, atas tadi yang dijelaskan oleh Pak Kin. Mr. Oke, ya. Mas Aulia Rahman ada tambahan? Silakan. Ya, memang Indonesia itu wisatanya memang masih carut-marut nggih. Kalau memang saya sebagai pelaku wisata memang istilahnya linknya itu ketika kita melibatkan pemerintah itu memang agak susah gitu ya. Jadi pemerintah itu ya kepengennya kita berdiri dulu sendiri, setelah itu baru disupport ya. Jadi tidak ada, kalau bahasanya Pak Kin itu tidak ada inkubasi dari pemerintah, itu nggak ada gitu. Jadi harus dari sektor swasta dulu berkembang baru mereka mepet ke kita kayak gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, ini sebenarnya saya sudah mencanangkan insya Allah nanti setelah corona berakhir ya, ketika mobilisasi massa itu kita sudah selesai, saya akan membuat sebuah program yang melibatkan anggota dari pojok herbal apotek ya, yang saya sebut sebagai vet camp ya.
Ini pilot project juga ya, fat camp ya, fat camp atau camping orang gendut lah bahasa Jermannya ya. Jadi kita akan melakukan sebuah program penurunan berat badan dengan konsep wisata. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah di daerah-daerah, memang di daerah-daerah wisata ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kin ya, mungkin di Jogja, Purbalingga dan Bali. Gitu. Jadi kita nanti pesertanya itu yang ikut adalah yang gemuk-gemuk semua. Nanti setelah pulang itu dia akan istilahnya turunlah 10-15 kilo selama 1 minggu. Gitu. Nah, kita sudah konsep itu. Kalau formulasi Pak Kin expertnya gitu ya. Nah, nanti tinggal kita sama-sama teman-teman yang di Pojok Herbal mengkampanyekan ini. Intinya kita berwisata sehat ya. Beberapa sudah saya konsep untuk di daerah Jogja ya. Nanti Jogja, Magelang itu kita sudah connectingkan ya. Jadi selama 1 minggu kita wisata, cuma wisata sehat dengan suplemen diet yang sehat, kemudian produk-produk herbal yang bisa membakar lemak, menurunkan kolesterol dan sebagainya. Kita imbangi dengan asupan makanan yang sehat, kemudian dengan aktivitas fisik yang banyak ya. Insya Allah 1 minggu target saya ya nggak muluk-muluk 5 kilo insya Allah turun gitu ya. Tapi fresh gitu ya. Nah, kalau 1 minggu minta turun 30 kilo ya saya pikir nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau program ini dijalankan, insya Allah bisa berhasil ya bagi yang ingin program penurunan berat badan. Karena kemarin kita sudah nyoba, tapi kebetulan banyak yang drop out gitu ya. Jadi saya melakukan penelitian karena ada beberapa orang yang bukan promosi ya, ya memang karena itu produk kita ya. Jadi mengkonsumsi teh Trigonella ribon ya dengan konsep fasting ya, puasa ya, ternyata sangat berhasil ya. Itu dalam jangka waktu 4 hari itu bisa turun 3 kilo. Nah, dari itu kita saya melakukan penelitian kecil-kecilan nih, uji coba kepada 10 orang gitu ya, yang memang punya perut yang offset dan tubuh yang berlebih gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah banyak yang drop out karena tidak kuat ya. Jadi pengennya instan, bahwa kepengennya mereka menurunkan berat badan hanya dengan meminum sesuatu tapi tanpa dibarengi dengan asupan gizi dan aktivitas fisik ya. Nah, oleh sebab itu nanti insya Allah setelah pandemi berakhir kita mau coba garap sebuah proyek namanya Fat Camp itu. Untuk pilot project mungkin yang paling mudah adalah di Jogja gitu ya. Nanti dari teman-teman seluruh Indonesia bergabung di Jogja, kita adakan satu pelatihan dan saya pengennya rutin setiap tahun ya. Nanti ada ribuan orang gendut yang akan bergabung ke program ini. Begitu, Mas Heri. Ya, terima kasih. Jadi ini luar biasa nih. Kalau program-program seperti Millionaire Bootcamp dan segala macamnya saja bisa laku, dan itu tiketnya 2 hari 6 juta. Dan sebenarnya itu alat ukurnya nggak jelas. Kalau ini kan jelas ya. Kalau misalnya Pet Bootcamp begitu ya, itu indikatornya jelas, Pak. Jadi misalnya klaim pelatih itu misalnya setelah mengikuti kegiatan ini Anda akan merasakan turun berat badan kurang lebih 5 kilo. Jadi indikatornya itu terukur gitu. Saya kira kalau misalnya ini bisa project ini bisa dikerjakan, saya kira itu akan menjadi kabar gembira bagi komunitas-komunitas obesitas ya. Saya kira itu akan menjadi kabar baik. Nanti saya kabarkan kepada teman-teman dan saudara saya yang punya bobot lebih ya gitu. Plus bonusnya adalah mereka turun berat badan dan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya punya teman di Magelang ya, itu namanya Desa Bahasa Borobudur ya. Itu setengah jam orang yang tidak pernah mendengar bahasa Inggris itu dia bisa ngomong bahasa Inggris ya. Itu perlu kita coba itu. Pokoknya kita
itu program fun semua gitu ya, rafting dan sebagainya. Nanti kita coba, tahu-tahu mereka pulang kurus ya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas An. Monggo Bapak Ibu, silahkan kami berikan kesempatan. Ini ada waktu beberapa menit ke depan sebelum jam 5. Silahkan kami berikan kesempatan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sharing di simposium ini. Saya Pak Muhammad Farid. Silakan Pak Muhammad Farid, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kin dan Pak Aulia. Assalamualaikum. Memang sebelum masa pandemi ini ada beberapa program yang akan kita buat, terutama dengan itu pesantren gerontik atau pesantren manula, bahasa lain dari jompo, panti jompo. Jadi ada beberapa konsep dan destinasi yang kita gabungkan di situ. Namun karena posisi sekarang pandemi, itu kelihatannya teman-teman pada lemah semua karena tidak ada kejelasan tentang pesantren gerontik ini. Karena di sini kan berkaitan dengan jumlah penduduk di tahun 2030-an itu kan jumlah gerontik itu lebih besar daripada jumlah mana usia produktif. Sehingga sekarang ini kita tutup dulu dengan konsep ini. Mudah-mudahan di tahun 2021 ketika masa sudah normal, ini bisa kita ini. Karena kalau kita melihat kan beberapa pesantren ini kan dengan jumlah santrinya banyak tapi tidak bisa menggunakan pesantrennya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan beberapa ruangan di pesantren-pesantren itu untuk pesantren gerontik. Seperti itu dulu konsep kita bersama dengan teman-teman di keperawatan gerontik Bekasi dan Jakarta. Demikian Pak. Oh, terima kasih Pak Farid. Ini informasi bagus ya untuk satu sama lain saling mendukung inovasi pelayanan kesehatan. Baik, yang lain boleh kami berikan kesempatan? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah di waktu-waktu akhir simposium kita. Sebelum kami akhiri, barangkali ada closing statement dari Pak Kin. Ya, saya sangat mendukung tadi yang sampaikan oleh Mr. Oke, ya FatCam ya ini karena seperti saya sampaikan obesitas ini menjadi faktor resiko ya. Penyakit-penyakit tidak menular ya. Ini nanti kalau di dalam pembelajaran kita nanti di level 1 ini akan kita bedah kurang lebih nanti jalur apa saja penyakit yang bersumber dari obesitas itu. Maka kemudian solusinya adalah membuat FatCam tadi. Saya kira ini sebagai contoh bagaimana mengembangkan konsep health tourism. Dan salah satunya adalah menurunkan berat badan ya dengan cara senang gitu. Nah, saya kira ini bisa diduplikasi atau digunakan sebagai analogi bagaimana kita mengembangkan jenis wisata-wisata kesehatan lainnya gitu. Kalau obesitas itu orang tidak terlalu malu ya. Tapi kalau problem istilahnya masalah-masalah berkaitan dengan katakanlah ya mengalami disfungsi ereksi dan seterusnya ini relatif dianggap itu sebagai hal yang tabu. Padahal kasusnya ini juga cukup banyak gitu. Jadi banyaklah nanti turunan-turunan jenis wisata kesehatan yang bisa dikembangkan untuk membuktikan bahwa Indonesia masih banyak potensi yang bisa diintegrasikan dalam bidang wisata kesehatan ini, asalkan kita memiliki satu kesamaan ya visi misi ya mindset dan persepsi kita terhadap herbal ini. Saya kira demikian Mas Heri. Terima kasih Bapak Ibu. Perjumpaan kita yang terakhir hari ini selama beberapa kali kita sudah mengadakan webinar dan ini adalah yang terakhir. Terima
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kin yang telah memberikan seluruh materi pada 5 seri simposium kita. Dan yang paling akhir kami mewakili tim Mr. OK Management menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh peserta yang telah setia mengikuti serangkaian kegiatan simposium ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Heri Susanto mohon undur diri dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama kegiatan ini banyak kesalahan-kesalahan. Billahi bisabilha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baik, kembalikan izin. ke Ya, Mr. Oke. Silakan Pak. Nggih, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Aulia, konsep petcamnya disebar ke Bekasi ya Pak? Iya. Petcam atau degenerative cam juga bisa tuh. Asam urat, diabetes. Iya Pak. Yang itu apa namanya pesantren itu Pak? Ya, pesantren gerontik tuh Pak, udah bagus tuh, tapi ya karena kondisi pandemi ini sehingga teman-teman pada mundur pelan-pelan, latihan tidak bisa dilakukan dalam keadaan sekarang ini gitu. Gini. Ini Pak Farid lagi di mana nih, Pak Farid? Oh, ini saya kebetulan ada di rumah, cuman view-nya itu yang di taman wisata itu, Pak. Siap, Pak. Nanti kolaborasi sama Dr. Kin, Pak. Ya, tadi pola bagus tuh, petcam-nya tuh sama degeneratif bagus tuh. Kalau perlu. Iya, Bapak Ibu, kita akhiri untuk sertifikat kita kirimkan. Untuk kebetulan yang dari apoteker, mohon maaf ternyata sertifikat kita tidak bisa klaimkan SKP-nya ya, karena kebetulan kita dari Jawa Tengah agak sedang ya kita tahu sendiri masalahnya gitu ya. Jadi sekali lagi dari segi ilmu mungkin Bapak Ibu sudah dapat, tapi mohon maaf untuk dari SKP, IAI kita tidak bisa mengeluarkan. Gitu. Nanti akan kami kirim bertahap. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala teknis dan harap bersabar. Nanti setelah sertifikat terkirim semua, Bapak Ibu kami persilakan untuk meninggalkan grup WA. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika selama 5 kali pertemuan banyak kesalahan yang kami lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.